Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Keluarga adalah segalanya. Mereka adalah salah satu hal terpenting yang kita miliki, yang tak akan pernah berubah dan selalu ada ketika dibutuhkan. Kalimat ini cocok untuk kasus yang terjadi di Westminster, Colorado ini. Kejahatan di kota Westminster ini yang populasinya sekitar 116.317 orang ini memang relatif tinggi. Di sanalah tinggal seorang wanita yang bernama Leah Porter. Leah tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan bahagia. Sejak kecil, Leah adalah seorang yang ceria. Dia selalu membuat semua orang di sekitarnya tersenyum. Saat tumbuh dewasa, dia sering menghabiskan waktunya untuk berdandan. Selain menyukai make up, dia juga suka membuat pertunjukan sandiwara yang akan dia tampilkan untuk teman-teman dan keluarganya. Hal-hal seperti ini menciptakan momen dan kenangan yang berbahagia dan berharga bagi Leah dan keluarganya. Leah memang dekat sekali dengan keluarganya, terutama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Max. Bahkan, sebelum Leah lahir, Max sudah antusias dan bersemangat menantikan kelahiran adik perempuannya ini. Diketahui, Leah Porter dibesarkan di Cotopaxi, Colorado, bersama saudara laki-lakinya yang bernama Max. Mereka tumbuh dan bermain dalam lingkungan yang sama. Mereka bersekolah di SMA Cotopaxi High School. Di SMA-nya, Leah suka bergaul dengan semua siswa yang menyukai seni dan musik. Dan seperti kebanyakan remaja seusianya, Leah juga suka memposting setiap momen kehidupannya di media sosialnya. Setelah lulus SMA, Leah memutuskan untuk mengejar gelar di bidang terapi pijat dan mendaftar di perguruan tinggi yang sama dengan kakaknya. Dari kecil, Leah memang sangat bergantung kepada Max. Sehingga setelah Max lulus, Leah merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus sendirian. Sebenarnya, Leah tidak punya masalah dalam pergaulannya. Namun entah kenapa, Leah lebih suka bergaul dengan saudara laki-lakinya. Tidak mengherankan apabila Leah menganggap lulusnya Max dari perguruan tinggi sebagai pukulan yang sangat berat baginya. Leah merasa dengan tidak adanya Max di kampus, dia kehilangan teman terdekatnya, seseorang yang selalu mendukung dia selama ini. Setelah Max lulus kuliah, dia mendapatkan pekerjaan di California, dan itu membuat Leah bertambah sedih. Karena kini untuk bertemu dengan kakaknya, Leah harus melakukan penerbangan yang sangat panjang. Hal ini memberi dampak negatif pada kesehatan mentalnya Leah. Karakter Leah pun berubah. Dari anak yang ceria dan selalu membuat orang tersenyum, sekarang dia selalu cemberut dan menarik dirinya dari pergaulan. Pada akhirnya, Leah tidak dapat menyelesaikan kuliahnya dan drop out dari kampusnya. Dan di saat Leah lagi depresi inilah, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Jesse Mine, yang merupakan seorang seniman tato. Leah tertarik dengan Jesse yang jauh lebih tua usianya ini dan mencoba berkencan dengannya. Gara-gara berkenalan dengan Jesse, Leah pun mulai mencoba menggunakan obat-obatan terlarang. Leah bahkan mengaku kepada temannya bahwa dia telah menggunakan obat-obatan dan sekarang kecanduan dengan barang tersebut. Salah seorang teman Leah yang bernama Mallory merasa sedih mendengar pengakuan Leah. Dia bertekad ingin membantu Leah dengan cara apapun. Mallory akhirnya menemani Leah menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Narcotics Anonymous untuk membantu Leah menghentikan kebiasaan buruknya ini. Tetapi semua itu sia-sia. Dengan kepergian kakaknya Max ke California, ditambah dia tidak berhasil mendapatkan gelar sarjananya, dan hubungannya dengan Jesse akhirnya berakhir. Semua hal ini membuat Leah menjadi semakin stres. Leah yang sebelumnya pindah ke rumah Jesse dan tinggal bareng sama dia,
memutuskan untuk keluar dari rumah Jessie setelah dia putus dengan cowoknya ini. Mendapati dirinya kini menjadi tunawisma, Leah lalu membuat keputusan untuk pindah ke kota Denver. Setelah dia sampai di Denver, Leah memposting status, meminta dukungan dari teman-temannya di Facebook untuk kesembuhan dan kecanduannya. Leah juga menghubungi kakaknya Max dan menceritakan kepadanya tentang keadaan dia sekarang. Max yang mendengar semua ini menjadi hancur dan sedih. Max bingung, kenapa adik kesayangannya bisa menjadi seperti ini. Dia mengenal Leah melebihi siapapun juga. Dan Leah yang sekarang ini bukanlah Leah yang dia kenal dulu. Max lalu memperingatkan Leah tentang bahayanya menggunakan obat-obatan terlarang. Tetapi Max berusaha berhati-hati dalam menasihati adiknya ini. Max tidak ingin adiknya malah menjauh dan tidak mau lagi berterus terang lagi kepada dirinya. Sehari sebelumnya, Mallory sempat bertemu dengan Leah. Leah terlihat seperti orang sakit. Karena saat itu, Leah sedang mati-matian berjuang melawan kecanduannya. Dan Mallory tak pernah menduga kalau hari itu adalah pertemuan dia yang terakhir dengan Leah. Keesokan harinya, pada tanggal 3 Juni 2014, ibunya Max dan Leah yang bernama Rain menelpon Leah. Tapi, Leah tidak mengangkat telepon ibunya sama sekali. Rain langsung menyadari ada sesuatu yang aneh. Karena Leah tidak menjawab teleponnya atau membalas pesan SMS-nya. Rain langsung menghubungi Max dan menyuruh Max mencari adiknya. Max mencoba menelpon Leah, tapi tetap tidak dijawab oleh Leah. Max tahu, pasti terjadi sesuatu yang tidak beres dengan adiknya. Karena adiknya selalu memegang HP kemanapun dia pergi. Jadi nggak mungkin kalau Leah tidak menjawab teleponnya sama sekali. 2 hari setelah menelpon dan mengirim SMS berkali-kali namun tidak mendapatkan jawaban dari Leah, Max dan ibunya langsung ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Leah. Polisi pun segera memanggil mantan pacarnya Leah, Jessie Main, untuk diinterogasi. Jessie mengatakan kalau dia dan Leah sudah berpisah dan tidak berpacaran lagi. Leah bahkan keluar dari apartemen dia dan pindah ke Denver. Jessie juga mengatakan kalau dia terakhir kali melihat Leah adalah saat dia mengucapkan selamat tinggal terhadap Leah di tempat parkir apartemennya. Bahkan, Jessie juga mengatakan setelah putus dengan Leah, Leah nggak pernah lagi menelpon dia. Jessie yakin Leah pasti sudah happy di Denver dengan kehidupan barunya. Jadi, dia tidak pernah memikirkan Leah lagi. Sampai pada suatu hari Max menghubungi dia dan menanyakan di mana Leah berada. Karena hal ini, Jessie pun dikeluarkan oleh polisi dari daftar orang yang dicurigai sebagai penculik Leah. Apalagi, pada saat kejadian, Jessie berada di Maryland sedang mengobati kecanduannya akan obat-obatan terlarang. Sementara itu, di sisi lain, Rennie membongkar sosial media milik Leah dan mengecek catatan telepon putrinya. Saat memeriksa itu, dia melihat nama dan nomor tertentu yang terus bermunculan di media sosialnya Leah. Nama dan nomor itu milik seorang pria yang bernama Christopher Wade. Rennie langsung mengenali Christopher, karena cowok ini adalah teman satu sekolahnya Leah dan Max. Rennie dan Max pun menjadi bingung. Emang ada hubungan apa antara Leah dan Christopher? Karena walaupun Christopher banyak memberi like pada postingannya Leah, dan bahkan juga ada memberi komen-komen mesra, tapi ibu dan kakaknya Leah ini tahu, Christopher bukanlah tipe cowok yang bisa membuat Leah tergila-gila. Sebagai informasi, Christopher ini berusia 23 tahun pada saat Leah menghilang. Dan selama duduk di bangku SMA, dia telah menjadi siswa yang baik di sekolahnya dan menjadi anggota klub paduan suara dan klub drama. Setelah lulus SMA,
Christopher lalu bergabung menjadi tentara dan bekerja sebagai mekanik helikopter. Kemudian, setelah bekerja selama 2 tahun, dia kembali pulang ke rumah untuk kuliah, di mana Christopher mengambil jurusan hukum karena dia ingin menjadi seorang polisi. Nah, karena khawatir Lea berada dalam bahaya besar, akhirnya keluarga Lea memutuskan untuk menelpon Christopher Wade yang tinggal di kota Denver. Christopher mengatakan bahwa dia tidak mendengar kabar dari Lea sama sekali belakangan ini. Rennie langsung bertanya, ada hubungan apa Christopher dengan putrinya? Christopher lalu menjelaskan bahwa dia pernah dihubungi Lea, tapi itu sudah lama kejadiannya. Lea meminta dia untuk menjadi sponsornya agar Lea bisa berobat ke klinik pemulihan untuk pencandu obat-obatan di Denver. Rennie pun terkejut mendengar kabar ini, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar kalau putrinya kecanduan narkoba. Christopher lalu menjelaskan lagi kalau dia hanya sempat bertemu dengan Lea pada saat membantu Lea berobat. Setelah pertemuan singkat itu, Lea dijemput oleh seorang dengan truk pickup putih. Namun, polisi tidak percaya dengan cerita Christopher. Mereka memanggil Christopher untuk diinterogasi lebih lanjut. Tapi Christopher tetap memberi jawaban yang sama, yang dia juga berikan ke ibunya Lea. Hanya saja kali ini ada tambahan. Christopher mengatakan ke polisi kalau mereka sempat pergi ke pasar Boston untuk makan malam, dan kemudian kembali ke apartemen dia, di mana mereka berbincang-bincang dan bermain video game. Setelah itu, Lea lalu dijemput oleh seorang dengan menggunakan truk putih. Selesai diinterogasi, Christopher pun ikut membantu keluarga Lea dalam pencarian Lea. Dia bahkan memposting di media sosialnya tentang hilangnya Lea. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Lea memasang poster Lea di seluruh Colorado. Selama pencarian ini, terlihat sekali Christopher benar-benar tertekan oleh hilangnya Lea. Polisi lalu mulai memeriksa barang-barang milik Lea dari asrama di kampusnya yang terdahulu. Pencarian bahkan berlanjut dengan mengecek darah dan DNA Lea dengan keluarga. Namun, semua itu tidak membawa hasil. Christopher terus-menerus memposting status di Facebooknya yang meminta publik untuk mencari jejak Lea. Asal kalian tahu, polisi diam-diam tetap menyelidiki Christopher, karena mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dia. Dari hasil investigasi para polisi, diketahui si Christopher ini telah diberhentikan dari Angkatan Darat karena melakukan kekerasan selama bertugas di sana. Akhirnya dengan izin Christopher, polisi menggeledah apartemen pria ini di Westminster, Colorado. Polisi mengatakan kalau apartemen itu sangat kotor dan penuh dengan botol soda kosong bertebaran di lantai, dan banyak video berserakan di atas meja, pakaian kotor menumpuk di mana-mana, dan piring bekas makan ada di seluruh lantai. Baunya juga sangat mengerikan. Para penyelidik berjuang untuk tetap bisa berada di rumah itu sambil menahan bau-bau busuk yang menyengat. Bagian terburuk sejauh ini adalah kamar tidur Christopher. Di sana, mereka menemukan lantai penuh dengan kupon, pakaian, dan sampah-sampah. Kasur Chris terlihat kotor dan nampak noda darah besar di sana. Di situ juga terlihat tas ransel penuh dengan pakaian dalam wanita ukuran 14. Ketika polisi mulai mengosongkan tas itu, Chris terlihat panik. Dia mengaku bahwa dia membeli pakaian dalam untuk dirinya sendiri, dan mengakui bahwa dia merasa lebih nyaman mengenakan pakaian dalam wanita. Polisi lagi-lagi menemukan bercak darah yang telah dibersihkan dengan pemutih dan pisau di samping kasurnya Chris. Petugas lalu menyita komputer Chris, di mana nantinya mereka menemukan si Chris ini ternyata suka mencari pornografi anak dan situs seks kekerasan di internet. Sementara itu, Christopher pun ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Ketika ditanya tentang pisau, Chris mengatakan kepada penyelidik bahwa dia telah memotong tangannya sekitar 1,5 minggu yang lalu.
dan dia membersihkan pisau yang dia gunakan dengan pemutih. Polisi tidak percaya dengan kata-kata Chris. Mereka meminta Chris bercerita ulang tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan Lea di Denver. Chris pun mengaku Lea telah datang kepadanya pada hari sebelumnya. Keduanya lalu bermain video game di rumahnya. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja tanpa Chris sadari, dia telah mencium Lea. Awalnya Chris terkejut karena dia berani mencium Lea. Tapi, karena dia melihat Lea tidak menolak, dia melanjutkan mencium Lea kembali. Dan ciuman itu menyebabkan mereka berhubungan intim di kamar tidurnya. Tapi Chris kemudian berkata, cerita berakhir hanya sampai di sana. Tidak ada apa-apa yang terjadi antara dia dan Lea. Lea pun pulang dan dijemput truk putih. Dan itu adalah terakhir kali dia melihat Lea. Dari sini, polisi yakin mereka tidak akan melepaskan Chris. Mereka akan menempatkan dia di bawah pengawasan selama 24 jam penuh. Pada saat yang sama, polisi telah melakukan penggeledahan di apartemen Chris. Sedangkan kakaknya Lea, si Max, telah terbang pulang ke kampung halamannya untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Dia menanyakan tentang Chris ke mantan teman-teman sekelasnya Chris. Dan dari sini, Max akhirnya mengetahui bahwa Chris telah membuat diary di mana dia menulis tentang fantasi sadisnya. Pada titik inilah, Max memutuskan untuk mengambil tindakannya sendiri. Max mengetahui bahwa Chris ini telah terobsesi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kartu tarot. Jadi, Max bertanya kepada Chris, apakah mereka bisa bertemu untuk membacakan tarot buat Max. Max berharap dengan melakukan hal ini, dia bisa mendekati Chris dan menyelidiki tentang adiknya yang hilang. Karena bagi Max, apabila dia mendekati Chris dengan agresif, maka Chris pasti akan ketakutan dan menutup dirinya. Max lalu bertemu Chris di sebuah taman. Sejak mereka bertemu, Max mendapatkan kesan bahwa Chris terlihat senang dan menikmati pertemuan ini. Max lalu dengan lembut mencoba menggiring percakapannya dengan Chris dan menanyakan tentang Lea. Max memberitahu Chris bahwa dia tidak apa-apa jika Chris telah melakukan sesuatu pada Lea. Dan dia bisa memaafkan Chris apabila emang Chris telah melakukan sesuatu terhadap Lea. Kemudian secara perlahan, Chris pun mulai bercerita bahwa dia dan Lea pergi ke pasar Boston. Chris juga menjelaskan setelah itu mereka pulang ke apartemennya untuk bermain video game dan bersenang-senang. Sebenarnya, bagi Max dan polisi, cerita itu mereka sudah tahu. Tapi, mereka yakin Chris belum bercerita keseluruhannya. Masih ada yang disembunyikan dalam dirinya. Lalu Chris mulai lanjut lagi bercerita. Di rumahnya, Lea rupanya sempat mengemis uang pada Chris dan mengatakan kalau dia membutuhkan uang tersebut untuk membeli obat-obatan. Namun, Chris menolak untuk memberikan uangnya itu. Akibatnya, Lea menjadi marah dan mengancam Chris dengan pisau. Khawatir akan nyawanya, Chris berusaha mendapatkan pisau itu dari tangan Lea untuk melindungi dirinya sendiri. Chris kemudian berbalik meraih pisau tersebut dan melangkah maju sehingga tubuh Lea berada di dalam dekapan Chris. Kemudian, Chris meletakkan kedua tangannya di leher Lea dan mulai mencekiknya keras-keras sampai Lea pingsan. Dan setelah itu, Chris mengambil pisau dari tangan Lea dan mengamankannya. Saat itu, Chris menunggu Lea sampai Lea siuman. Namun sayangnya Lea tidak pernah sadar lagi, karena Chris rupanya telah mencekiknya terlalu keras hingga Lea meninggal. Ketika Chris selesai menceritakan kisahnya, Max langsung melompati meja taman dan memukuli wajahnya Max. Teman-teman Max yang ikut pergi bersama Max ke taman itu akhirnya menarik Max untuk melerai Max dan Chris. Max kemudian memberitahu Chris bahwa dia telah merekam seluruh percakapan mereka di teleponnya. Dan sekarang,
Max ingin mereka pergi ke kantor polisi. Chris kemudian berjanji akan pergi sendiri ke kantor polisi dan mengakui kejahatannya. Tetapi Max tidak mau mengambil resiko. Dia langsung menelpon 911 dan polisi pun langsung berdatangan untuk menahan Chris. Chris pun ditangkap dan diborgol oleh petugas di lokasi. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dengan tuduhan telah melakukan penyerangan seksual, merusak barang bukti, dan melakukan pornografi anak yang diketemukan di komputernya. Kepada polisi, Chris kemudian menceritakan bagaimana dia membuang tubuh Leah. Rupanya ya guys, dia menempatkan tubuh Leah di kantong sampah dan kemudian dimasukkan ke dalam tas ranselnya, lalu dia buang ke tempat sampah. Chris mengatakan kepada polisi bahwa dia tahu bagaimana cara membersihkan TKP karena dia sempat mempelajari hal itu saat dia di sekolah. Dan Chris juga berkata bahwa dia terpaksa mengakui semua ini karena kartu tarot telah memberitahu dia untuk mengakui kesalahannya. Keluarga Leah yang mendengar pengakuan Chris langsung menangis. Ibu Leah berkata, "Saya ingin dia menderita. Saya ingin dia seumur hidup di penjara. Saya tidak ingin dia berada di dalam penjara biasa. Dan jika polisi tidak melakukannya, saya yang akan menghabisi Chris dengan tangan saya sendiri." Sejauh ini, para polisi telah mencari tubuh Leah. Mereka berkonsentrasi mencari tubuh Leah di tempat pembuangan sampah dekat Commerce City. Penegak hukum percaya bahwa Chris berbohong tentang di mana dia membuang tubuh Leah dan terus-menerus memberikan petunjuk palsu kepada pihak yang berwenang. Polisi berteori bahwa Chris membunuh Leah setelah Leah menolak rayuan Chris untuk berhubungan intim. Akhirnya pada tahun 2015, Christopher Wade dijatuhi hukuman penjara 48 tahun di Lembaga Permasyarakatan Sterling. Semua ini bisa berhasil terbongkar berkat saudara laki-laki Leah yang bernama Max. Semasa hidupnya, Leah sering menyebut saudara laki-lakinya sebagai pahlawannya. Dan tindakan heroik ini adalah bukti betapa sayangnya Max terhadap adik perempuannya ini. Berita terakhir, keluarga Leah Porter masih berharap untuk menemukan tubuhnya Leah. Bahkan sampai hari ini, tubuhnya Leah belum diketemukan dan keluarganya masih berharap bahwa suatu hari nanti Leah akan mendapatkan pemakaman yang layak. Meskipun lokasi jenazahnya Leah masih menjadi misteri, polisi terus meminta informasi pada publik mengenai keberadaan jasad Leah. Kasusnya bahkan masih belum ditutup. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.